Halo guys, jumpa lagi dengan saya Meriani Bintoen. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik mengenai pengaruh kebiasaan membaca yang membuka wawasan berpikir kritis bagi mahasiswa teologi di IAKN Toraja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini untuk minat baca itu masih sangat minim ya. Seperti yang dikatakan oleh seorang peneliti yaitu Ista Maharsi yang menjelaskan bahwa di hari libur hanya 50% orang yang memiliki niat untuk membaca, itu pun hanya kadang-kadang saja. Kemudian ada 12% yang membaca sekali di dalam seminggu. Kemudian ada 9% yang membaca dalam sebulan, dan sisanya ada 25% yang sama sekali tidak memiliki minat baca atas buku-buku yang tersedia. Nah, dari penelitian ini kita dapat melihat bahwa memang di Indonesia ini minat baca itu masih sangat kurang. Nah, kali ini kita kedatangan 3 narasumber yang akan memberikan kita penjelasan mengenai wawasan kebiasaan membaca yang kemudian mendorong kita untuk berpikir kritis. Yang pertama ada Saudara Leo, yang kedua ada Saudari Welsi, dan yang ketiga ada Saudara Andarias Timbang. Nah, mereka ini akan memberikan kepada kita penjelasan mengenai kebiasaan membaca di IAKN Toraja. Halo. Halo. Nah, langsung saja saya akan bertanya kepada narasumber kita, kepada Saudara Leo. Menurut Saudara, pentingnya minat baca atau kebiasaan membaca ini bagi kita, khususnya yang dalam mendorong kita untuk berpikir kritis itu seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi seperti kita tahu, ketika mendorong seseorang untuk berpikir kritis, maka itu dilatar belakangi dari kebiasaan mereka dalam membaca dan buku apa yang mereka baca. Sehingga pertama kita perlu memahami dulu tentang apa itu membaca. Nah, membaca menjadi salah satu pembelajaran yang bukan hanya mengasah kemampuan dalam memahami pesan tulisan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir siswa dalam mengolah dan mengasah informasi yang mereka baca. Membaca menjadi salah satu pintu untuk dapat mengakses pengetahuan. Karena kita ketahui tanpa pengetahuan tentunya manusia akan banyak menemui kesulitan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Sehingga kebiasaan ini perlu sekali dilakukan oleh mahasiswa dengan kebiasaan membaca buku setiap harinya. Maka dari itu penting sekali bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Sebab dari kebiasaan kita membaca itu dapat mendorong seorang untuk berpikir kritis. Ya, jadi dapat kita pahami bahwa membaca ini betul-betul penting bagi kita, khususnya mahasiswa, karena ini dapat membuka wawasan kita untuk dapat berpikir kritis. Nah, kemudian saya akan bertanya ke narasumber kita yang kedua, Saudari Welsi, berpikir kritis itu seperti apa sih? Ya, terima kasih. Dari ketika kita berbicara tentang kritis, maka ini berhubungan dengan bagaimana kita memikirkan baik-baik sebelum bertindak. Bayer dalam penelitian Siti Zubaidah menjelaskan bahwa berpikir kritis berarti membuat penilaian-penilaian yang masuk akal. Dia juga memandang bahwa berpikir kritis menggunakan kriteria untuk menilai kualitas sesuatu dari kegiatan normal sehari-hari sampai pada menyusun kesimpulan dari sebuah tulisan dalam mengevaluasi validitas sesuatu. Ya, berpikir kritis merupakan suatu kekuatan dan sumber tenaga dalam kehidupan bermasyarakat dan personal seseorang. Tetapi perlu untuk memahami perbedaan dan dalam berpikir kritis dan berpikir logis. Berpikir kritis adalah jalan dalam membuat keputusan, sementara berpikir logis adalah cara dalam membuat kesimpulan. Ya, oke. Jadi kita sudah mengetahui tentang bagaimana pentingnya membaca itu dan bagaimana kita berpikir kritis. Kemudian saya akan bertanya kepada Saudara Andarias Timbang, kira-kira berpikir kritis dan minat membaca ini apakah sudah dilakukan di kampus kita IAKN Toraja atau seperti apa? Ya, terima kasih. Dari 20 responden mahasiswa jurusan teologi, 3 diantaranya memiliki keaktifan yang cukup dalam membaca buku setiap per minggunya.
dan di antara mereka hanya 3 yang bisa dikatakan aktif dalam berdiskusi untuk mengekspresikan pemikirannya kritis di dalam kelas. Nah, sehingga dapat diberikan suatu kesimpulan sementara bahwa tingkat kebiasaan membaca di kampus IAKN Toraja masih sangat di bawah rata-rata, sehingga pendorong mereka membaca buku itu lebih dominan karena tugas, sebab keaktifan dalam berdiskusi masih belum terlihat. Maka dapat dikatakan bahwa pencapaian mereka dalam berpikir kritis itu masih kurang, karena terbukti dari kurangnya mereka membaca. Tapi saya kira ini merupakan proses, jadi untuk menumbuhkan kebiasaan ini butuh waktu. Ya, terima kasih kepada 3 narasumber kita yang sudah memberikan kita penjelasan mengenai bagaimana berpikir kritis dan bagaimana kebiasaan membaca, khususnya di IAKN Toraja Fakultas Teologi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kebiasaan membaca yang mendorong kita untuk berpikir kritis di IAKN Toraja, khususnya di Fakultas Teologi, itu masih sangat kurang. Jadi marilah kita membangun dalam diri kita kebiasaan membaca itu yang kemudian dapat mendorong kita untuk berpikir lebih kritis lagi. Terima kasih, sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye-bye.